Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni'matul ta'lim wa ta'alluma wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ibadah wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam di dalam hati kita. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat Islam kepada kita sehingga kita memiliki tujuan yang terang benderang, tujuan yang lurus di dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah membaca tentang fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Yang mana kemarin sudah kita bahas rukun wudu itu ada 6. Yang wajib kita lakukan di dalam wudu, yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali itu ada 6. Yang pertama apa kemarin? Niat. Niat adalah sesuatu yang mendasar di dalam ibadah. Tanpa niat maka tidak sah ibadah seseorang. Kita mau wudu harus ada niat. Kita mau sholat harus niat. Bahkan haji pun, umrah pun niat. Cuma bahasanya berbeda ya sedikit. Berihram kata orang, tapi isinya niat juga. Kemudian kemarin tentang niat, jangan kita lupa yang namanya niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Melakukan, menginginkan akan melakukan sesuatu namun bersamaan ketika melakukannya. Maksudnya ketika kita niat itu berbarengan dengan pekerjaan yang mau kita lakukan, itu namanya niat. Terus kalau niat jauh sebelum kita melakukan hal tersebut, itu bukan niat namanya. Di dalam bahasa Arab itu namanya azam. Azam. Aku mau pergi umrah, tapi belum pergi lagi, cuma mau aja niat. Nah itu azam namanya, angan-angan. Namun yang namanya niat dari segi syarat, nah itu ketika kita melakukannya di situ kita berniat. Kalau wudu, ketika kita membasuh anggota fardu di dalam wudu yang pertama yaitu wajah. Nah, ketika kita membasuh wajah, di situ kita berniat. Wa mahalluhu, dan tempatnya niat itu di mana? Di hati. Wa mahalluhu al-qalbu wa talaffuz biha sunnatuh. Niatnya itu di dalam hati, adapun melafazkannya itu sunnah. Jadi melafazkan sebelum niat, melafazkan niat sebelum pekerjaan, sebelum melakukan niat yang sebenarnya itu sunnah. Melafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhanillahi ta'ala, sunnah itu. Kemudian kita basuh wajah. Ketika air pertama kali sampai di wajah kita, di situ kita mengutarakan niat di dalam hati kita. Itu yang namanya niat. Waktunya waktu 'inda ghusli aw juz'in min al-wajhi. Nah, itu tadi. Waktunya ketika membasuh juzuk pertama daripada wajah yang terkena air. Di situ kita meletakkan niat. Nah, jangan sampai salah. Jangan sampai kita menganggap talaffuz bin niat itu adalah niat, bukan. Itu talaffuz bin niat itu sunnah. Adapun niatnya ketika kita membasuh wajah air terkena wajah, apa wajah kita terkena air pertama kali, di situ mulai kita niat. Sambil kita meratakan seluruh air tersebut ke seluruh wajah kita tadi.
dari atas ke bawah, mulai tumbuhnya rambut yang normal sampai di simakhain, sampai di bawah dua rahang kita itu. Makanya ibu-ibu itu apa namanya, ketika memakai jilbab itu harus tertutup simakhain. Adapun dari kiri ke kanan, telinga ke telinga, itu batasnya. Jadi jangan sampai salah. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu fikih. Karena banyak yang salah pengertian tuh, dia pikir kalau musbil niat itu adalah niat sudah, padahal bukannya. Kemudian yang kedua kemarin apa? Membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujung jari ke siku. Dan an la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apabila suatu kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka tersebut tidak wajib. Nah, maka jangan sampai di siku aja, dilebihkan sampai ke atas ini, ke atas. Kalau punya baju yang ketat, dan kalau kita mau wudhu susah untuk digulung, buka aja bajunya. Buka bajunya, tidak apa-apa. Yang penting wudhunya sah. Jangan sampai nggak sampai ke siku kita air itu pembasuhan tangan dari. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap kemarin kita dengan membasuh. Kalau membasuh mesti kita mengalirkan airnya. Tapi kalau mengusap cukup kita membasahkan tangan kita, kemudian kita sabun kepala kita. Itu namanya mengusap. Jadi jangan disiram kepalanya, cukup diusap saja. Diusap. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki dari ujung kaki, ujung jari-jari kaki sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki batasnya. Tapi juga wajib dilebihkan untuk kesempurnaan yang wajib tadi. Yang terakhir, tertib teratur sebagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai bolak-balik, tertukar-tukar. Jadi itu kemarin yang kita bahas. Jangan sampai kita lupa itu, karena itulah dasar daripada sah atau tidaknya sholat kita, ibadah kita. Kalau wudu kita tidak sah, maka tidak sah sudah ibadah kita. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah di dalam wudu. Nah, yang wajibnya kan sudah tahu, yang sunnahnya lagi. Apa aja sunnah wudu? Amma sunanuhu fakathiratun minha as-siwak. Adapun sunnah wudu itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah siwak. Nah, siwak, bersiwak itu termasuk sunnah wudu. Sebelum wudu bersiwak dulu. Bahkan sebelum sholat pun disunahkan bersiwak. Siwak ini sunnah yang hampir melekat di semua ibadah. Jika Nabi itu mau beribadah apapun pasti beliau bersiwak. Mau berwudu bersiwak, mau sholat beliau bersiwak, mau membaca Al-Quran pun bersiwak. Kemudian sunnah yang selanjutnya ghuslul kaffain. Ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan, kedua tangan. Kafun ini kalau bahasa Arab, kafun itu dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Dibasuh dulu. Dibasuh sebelum kita wudhu, cuci dulu tangan. Dan ada juga di dalam kitab itu dibahas tentang doa-doa di setiap basuhan wudhu ini. Ketika membasuh tangan itu doanya, Allahumma harrim yadayya ala ma'asika
ala ma'siyatika kulliha. Ya Allah, haramkanlah tanganku daripada berbuat maksiat kepadamu. Nah, itu ketika membasuh kedua tangan. Kadang-kadang Al-Fakir sendiri walaupun hafal tuh suka juga lupa. Padahal itu bagus doa. Kita dijagakan supaya jangan berbuat maksiat di tangan. Itu sunnah juga yang membasuh kedua telapak tangan dari sebelum kita berwudu. Kemudian wal madmadatu, dan berkumur. Berkumur membersihkan mulut kita. Bahkan sunnah sampai ke daerah tenggorokan kita, masukkan air, keluarkan supaya betul-betul bersih. Umpamanya kita habis makan begini, ini kan habis makan sholat. Kita kalau tidak batal wudu, tidak perlu wudu. Jadi jangan aku habis makan tadi wudu. Tidak perlu wudu. Kecuali kita batal kentut atau buang air, nanti ada pembahasannya. Tapi kalau makan tidak batal wudu. Cukup kita kumur-kumur aja. Betul-betul bersihkan mulut kita, kumur-kumur. Tidak perlu wudu. Kalau mau wudu bukan wudu yang wajib, tapi tajdidul wudu hukumnya, memperbarui wudu, niat hukumnya sunnah. Tapi walau kita tak wudu pun, yang penting mulut kita sudah kita bersihkan dengan kumur-kumur yang betul, sudah, tak apa-apa. Kemudian wal istinsyaq wal jam'u bainahuma. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan menggabung di antara keduanya. Nah, jadi ini ada dua cara ya, dua kaifiah. Yang pertama, kumur-kumur dulu 3 kali, buang, kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang. Kemudian masukkan air dalam hidung, dihirup, buang sampai 3 kali. Adapun cara yang kedua, digabung, jam'u bainahuma. Kumur-kumur sama masukkan air dalam hidung sekaligus. Contohnya bagaimana? Contohnya kita ambil air dengan tangan kita, kita hirup dalam mulut kita, baru masuk hidung. Keluarkan sekaligus. Ambil lagi, masukkan dalam mulut, hirup dengan sisanya dengan hidung. 3 kali. Nah, itu sunnah. Artinya kalau sunnah itu Nabi pernah melakukan seperti yang demikian. Kemudian watasrif, dan membasuh sebanyak 3 kali. Jadi membasuh sebanyak 3 kali itu hukumnya sunnah. Seandainya kita berwudu, ini cuma contoh ya. Seandainya kita berwudu semuanya 1 kali, membasuh wajah 1 kali, basuh tangan kanan 1 kali, kiri 1 kali, mengusap 1 kali, kaki kanan 1 kali, kaki kiri 1 kali. Tapi kita yakin basah sempurna yang kita basuh tadi, kira-kira sah tak wudunya? Sah. Karena yang 3 kali tadi sampai 3 kali itu hukumnya sunnah. Adapun yang wajibnya 1 kali aja. Yang penting kita yakin sempurna basuhan. Nah, itu. Kemudian mashu jami'ul ra'si wal udhunain wassimakain. Begitu juga mengusap seluruh kepala. Nah, yang tadi kan wajibnya itu sebagian kepala, cukup gini aja. Cukup gini sah. Tapi ada sunnah juga. Sunnah mengusap seluruh kepala. Nah, contohnya basahkan kedua tangan kita 3 kali. Nah, itu sunnah. Begitu juga mengusap kedua telinga. Nah, ini diputar. Basahkan
Dalam dulu yang kita bersihkan, baru terakhir di belakang. 3 kali. Sunnah juga hukumnya. Kalau kita kerjakan, tidak apa-apa, namun kita tidak dapat pahala sunnah tadi. Kemudian wattakhlilu asabi'il yadain wa rijlain, dan apa bahasanya, menyelat-nyelati, menyeling-nyelingi antara jari-jari tangan, kedua tangan dan kedua kaki. Kalau tangan, caranya, sunnahnya seperti ini. Apa, kanan dulu kan? Ini, begini caranya. Tapi kalau kaki, pakai jari kelingking tangan kita, baru kita gosok dari atas. Sunnahnya seperti itu, sunnah. Kemudian wal mualah. Mualah itu melanjutkan basuhan tanpa keringnya anggota sebelumnya. Maksudnya jangan sampai kita habis basuh muka ada yang ngajak bercerita. Bercerita pun makruh sebenarnya. Umpamanya lah, entah apa yang membuat dia tersetop ketika basuh wajah tadi, sampai hampir mau kering sudah ini ya. Nah, itu dia meninggalkan sunnah mualah tadi. Mualah. Tapi kalau sampai kering betul, nah, katanya harus mengulang. Kemudian wattayamun. Tayamun ini diambil daripada kata yamin, kanan. Tayamun mendahulukan yang kanan. Itu juga sunnah hukumnya. Apa umpamanya basuh tangan kiri itu dia basuh, baru dia basuh tangan kanan, sah wudunya, tapi dia meninggalkan sunnah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan makruh meninggalkan sunnah itu. Tapi kalau mengenai sah atau tidak sah, sah tetap wudunya. Kemudian wa iqadatul ghurratul wat-tahjil wa tarkul isti'anah. Begitu juga menyempurnakan bagian yang lebih daripada yang wajib tadi. Umpamanya tadi membasuh tangan yang wajib dari ujung jari sampai ke siku. Menyempurnakan, melebihkan itu wajib. Tapi melebihkannya lagi sampai ke atas ini itu namanya ghurratu wat tahdil. Mengenai itu ya, mengenai sunnah yang ini, kalau ghurrah wat tahdil itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya nanti Rasulullah itu akan mengetahui siapa umatnya itu dengan itu tadi, dengan orang yang menyempurnakan wudunya tadi. Dia punya cahaya yang khusus yang dia akan dilihat Rasulullah. Karena dalam suatu hadis itu pernah disebutkan Rasulullah itu ketika bersama sahabat, beliau berkata, aku rindu dengan saudara. Kemudian kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang yang akan dilahirkan setelah tiadanya aku. Terus kata sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengetahui siapa saudaramu, siapa yang termasuk daripada umatmu, siapa yang tidak? Kata Rasulullah, aku akan mengetahuinya daripada cahaya ghurrah wat tahdil, dari cahaya daripada wudu yang ia laksanakan ketika ia berada di dunia, ketika dia masih hidup. Makanya ketahuan
Siapa yang memata Rasulullah, siapa yang rajin wudhu, otomatis rajin wudhu, rajin sholat. Tak mungkin orang rajin wudhu ya tapi tidak sholat. Nah, Rasulullah akan mengetahuinya dengan wudhu kita nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dilihat oleh Rasulullah berkat wudhu kita. Nah, kemudian watarkul isti'anah, dan meninggalkan dibantu ketika berwudu. Artinya dibantu di sini kayak raja. Ambilkan aku air, aku mau dituangkan dia air mencuri. Ya itu juga bahkan dikatakan makruh. Nah, itu diantaranya sunnah-sunnah wudu. Termasuk juga ad-dalku, menggosok bagian anggota wudu. Itu juga sunnah hukumnya. Kalau di dalam kitab Taqrirul Sadidah itu dia terangkan sunnah itu di setiap anggota badan yang basuh. Sunnahnya ketika membasuh tangan apa itu terangkan. Nah, termasuk itu ad-dalku, menggosok anggota wudu. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita yakin tidak ada yang menghalangi di anggota badan kita ini akan sampainya air, maka cukup kita mengalirkan air itu sudah sah wudu kita. Ada yang lebih hebat lagi, menyelam ketika kita mandi di sungai mau wudu, sekali kita meloncat itu niat wudu, sah wudunya. Kalau kita cara kata Ibnu Hajar, harus dia sambil menggosok-gosok dia, sambil menggosok seakan-akan dia berwudu di dalam air. Tapi kalau kata Imam Ramli tidak perlu katanya, sekali dicebur niat itu langsung naik ke atas sah sudah itu di dalam kitab Taqrirul ya disebutkan. Nah, jadi itu sunnah-sunnah daripada wudu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi mulai kalau urutkan tadi, ketika sebelum wudu basuh tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air dalam hidung, keluarkan, kemudian baru membasuh wajah dengan niat, basuh tangan, kedua tangan, mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala sunnah, kemudian mengusap kedua telinga, baru terakhir membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Barulah berdoa. Doa sesudah wudu. Dalam hadis juga ada sini disebutkan tentang doa sesudah wudu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Bahwasanya Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda'a wal yuballigh al-wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa futihat lahu abwabal jannah athamaniya yadkhulu min ayyuha syaa. Barang siapa yang berwudu di antara kalian, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa kecuali futihat dibukakan baginya abwabul jannah, pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8 pintu surga dibukakan untuk dia. Yadkhulu min ayyuha syaa.
maka dia pilih dari pintu mana dia akan masuk. Jadi itu pentingnya doa setelah wudu itu dibaca. Ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal qusolihin. Allah jadikan aku termasuk orang yang bertaubat. Waj'alni, Allah menjadikan minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang yang selalu bersuci. Waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikan aku hamba-hambamu yang soleh. Jadi sebenarnya ibadah itu ketika kita mau sholat dimulai dari wudhu sudah dimulai ibadah kita. Kalau kita wudhunya main-main sambil bercerita, sambil ngobrol, nah nanti pas sholat tuh begitulah sholatnya juga nanti bakalan tidak benar. Tapi kalau dari wudhunya kita sudah khusyuk, kita sudah bermunajat kepada Allah ketika wudhu kita, maka sholat kita pun akan khusyuk insyaallah. Kemudian yang dimakruhkan di dalam sholat, makruhatul wudu, yang dimakruhkan dalam wudu ya. Adapun yang dimakruhkan dalam wudu, maka juga banyak di sini disebutkan. Di antaranya tarkul madmadah wal istinsyaq wa tarkul tayammun, meninggalkan berkumur-kumur, meninggalkan membersihkan hidung, dan meninggalkan mendahulukan yang kanan. Kalau orang mendahulukan yang kiri berarti makruh hukumnya. Begitu juga taharatu min fadlil mar'ati wa ziyada ala thalathatin yaqinan. Begitu juga orang yang berwudu karena perempuan, artinya dia berwudu supaya wajahnya dilihat tampan oleh dambaan hatinya, dan rajin dia wudu sholat, makruh hukumnya. Begitu juga membasuh lebih daripada 3 kali, itu juga hukumnya makruh ya. Apabila dia yakin dia membasuh sebanyak 3 kali, itu makruh hukumnya. Kecuali dia ragu, aku tadi berapa kali sudah basuh, kemudian dia lebihkan, nah itu tidak apa-apa. Atau malah memang diharuskan seperti itu. Tapi kalau sengaja, nah itu yang makruh. Wa naqsu anha, begitu juga kurang daripada 3 kali tadi, itu juga makruh hukumnya. Kecuali karena darurat, karena sedikitnya air. Tapi wudu itu walaupun 3 kali dengan air yang sedikit pun bisa sebenarnya. Tinggal dari cara kita aja meratakan air di anggota badan kita. Begitu juga isti'anah, makruh meminta bantu ketika berwudu, kita dituangkan. Kecuali sakit. Nah itu memang harus diwudukannya. Kalau sudah sakit susah membuka, tolong wudukan aku, nah kita wudukan beliau. Tapi kalau sehat walafiat, jangan minta bantu karena makruh hukumnya. Wa tahlilul lihiyah lil muhrimi inda ramli. Begitu juga menyelang-nyelangi janggut tadi. Ketika orang dalam keadaan ini berihram, orang dalam keadaan berihram itu kan kalau dia terlepas satu aja bulu daripada badannya, rambutnya kah, jenggotnya, maka itu akan kena dam, bayar dam. Orang yang mau berihram baik itu umrah atau haji, maka ketika wudu nggak usah diserang-serang ini jenggot apa. Menurut Imam Ramli makruh hukumnya, karena nanti bakalan kalau lepas, takutkan lepas salah satu bulunya, bayar dam.
Waqala Ibnu Hajar yusun. Adapun menurut Ibnu Hajar tetap disunahkan. Nah, ini perbedaan pendapat. Tapi birifkin dengan lembut menyelat-nyelatinya. Takut terlepas bulu atau jenggotnya. Kemudian wudu minan ma'ir rakid. Begitu juga berwudu di air yang rakidnya apa ya? Air yang sedikit. Wal israf. Begitu juga berlebihan menggunakan air. Banyak menggunakan air, membasuh mukanya aja sampai 1 ember. Ada orang was-was biasanya begitu. Orang was-was sampai basah bajunya kalau wudu. Dia merasa tak sempurna, jadi ketika basuh diulang, akhirnya malah wudunya jadi rusak. Nah, itu al-waswasu minasyaitan. Waswas itu penyakit waswas, ragu-ragu daripada setan. Dia buat kita seakan-akan kita tak sempurna wudu kita. Akhirnya malah air terbuang-buang. Akhirnya rusak wudunya. Itu hati-hati. Alhamdulillah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit was-was. Nah, keturunan kita. Dan kata ulama itu yang paling banyak orang was-was itu daripada mazhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu sangat ketat dalam pelaksanaan syariatnya. Kalau kita pernah mondok, pasti ketemu sama orang yang was-was. Karena dia belajar tadi, kemudian dia itu kepingin mau sempurna, tapi akhirnya entah bagaimana membuat perasaannya itu setiap kali berwudu tak sempurna. Akhirnya 1 kali basuh, sampai basah bajunya wudu. Wudunya pun lama. Was-was, itu penyakit was-was. Kemudian, nah itu tadi daripada yang dimakruhkan ya di dalam wudu. Nah, jadi rukun wudu sudah kita baca, kemudian sunnah wudu sudah kita baca, yang dimakruhkan dalam wudu juga sudah kita baca. Nah, tinggal lagi yang membatalkan wudu. Nanti kita lanjutkan pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Kalau kita sudah tahu apa-apa aja yang membatalkan wudu, enak sudah. Karena banyak orang itu mengira sesuatu hal yang sebenarnya membatalkan wudu, dia pikir itu membatalkan wudu. Seperti makan itu tidak membatalkan wudu, tapi banyak orang mengira makan itu membatalkan wudu. Begitu juga nanti tentang bersentuhan kulit. Hati-hati. Kadang kita ketika setelah berwudu, biasanya itu kejadiannya pas Ramadan, kumpul keluarga, ada sepupu-sepupu apa, habis buka puasa, kemudian sholat maghrib, habis itu dia salaman semua, dia salaman. Dia pikir semua keluarga itu tidak batalkan wudu. Padahal sepupu itu bukan mahram kita. Walaupun kita dari kecil, dari bayi sama dia kumpul kayak saudara kita, tapi bukan mahram kita. Kalau kita sentuhan sama dia, batal wudu kita. Sudah sentuhan sama sepupu tadi, pergi dia ke masjid sholat tarawih, tidak wudu lagi, padahal batal wudu. Nanti kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk khusus kepada saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di keseharian kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu maka sia-sialah amal kita.
tanpa ilmu, maka kita takutkan amal kita, sholat kita dan lain sebagainya tidak diterima oleh Allah SWT. Maka dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, membaca ilmu pada majelis ini, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kata bini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu